Shalom, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kembali lagi bersama saya Samuel Panggabean. Hari ini saya akan membagikan kebaikan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami masih boleh kembali mendengarkan isi hati Tuhan. Kami yakin dan percaya di balik firman-Mu ada pesan yang Tuhan mau sampaikan bagi kami. Khususnya di hari ini, hari peringatan Jumat Agung Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan menyediakan berkat yang melimpah bagi kehidupan kami. Berbicaralah bagi kami semua. Kami siap untuk ditaburkan oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan. Hari ini kita memperingati Jumat Agung. Banyak sekali orang di luar yang kurang memahami makna dari Jumat Agung tersebut. Tapi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang berjudul "Di kayu salib Yesus buktikan bahwa Ia tidak pernah gagal". Namun sebelumnya kita baca dulu firman Tuhan di dalam Markus 15 ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-39. Saya akan bacakan dengan judul perikop Yesus mati. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabatani?" Yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, Ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan berdiri berhadapan dengan dia dan melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah Anak Allah." Demikian firman Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat kita membaca firman ini, kita mengingat peristiwa ketika Yesus berada di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salib melambangkan suatu dosa yang begitu berat, dosa yang begitu amat sulit untuk ditebus. Tetapi di dalam salib itu, Yesus membuktikan rancangan Tuhan berbeda jauh dari rancangan manusia. Kita lihat tadi di ayat yang saat kita baca, ada beberapa orang yang malah mempertanyakan keilahian Yesus. Ketika Yesus berseru, orang bertanya, "Apakah Anda yang akan menolongnya?" Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita baca dulu di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Apa yang dimaksud dengan salib itu? Ayat yang ke-18, "Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah." Jadi berita tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita mengerti arti salib, itu adalah bukti kemenangan kita bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada 3 poin yang akan saya bagikan hari ini. Apa maksud salib bagi orang yang percaya? Yang pertama,
Saya mencatat di sini bahwa salib menandakan hutang kita telah dibayar lunas oleh Yesus. Kita buka dulu dalam Kolose 2 ayat yang ke-14. Kolose 2 ayatnya yang ke-14. Kolose 2 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Luar biasa. Tuhan datang untuk menebus dosa kita dengan disalib. Dengan apa? Surat hutang yang diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Artinya apa? Dosa kita dihapuskan, penderitaan kita dihapuskan, penyakit kita dihapuskan, bahkan kutuk dan kepahitan, kebangkrutan sudah dihapuskan di atas kayu salib dan ditebus dengan lunas dengan darahnya yang mengalir di atas kayu salib. Jadi yang pertama, maksud salib bagi orang percaya adalah menandakan hutang yang harusnya kita tanggung telah dibayar Tuhan dengan lunas di atas kayu salib. Yang kedua, mengapa kita harus mengerti maksud dari salib tersebut? Yang kedua, saya mencatat di sini bahwa maksud dari salib adalah bukti kematian Yesus yang memberikan hidupnya bagi setiap umat yang percaya. Bukti kasih Yesus. Kita sering baca, bahkan di antara kita sudah hafal ayat ini. Yohanes 3 ayat yang 16. Karena begitu besar kasih Allah. Ya kan? Karena kasihnya kita menerima karunia keselamatan. Karena kasihnya Dia menebus setiap dosa-dosa kita. Yang seharusnya kita yang membayar, yang harusnya kita yang binasa. Tetapi karena kasihnya kita diberikan kesempatan untuk kembali berjumpa dengan Allah. Dan yang ketiga, maksud dari salib bagi orang percaya adalah pemulihan atas hubungan kita, umat manusia, kepada Allah. Saya ulangi, maksud dari salib bagi orang percaya adalah pemulihan atas hubungan kita manusia kepada Allah. Coba kita buka dulu dalam Markus 15 ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Lalu berserulah Yesus dengan suara yang nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia terhalang dengan Allah diakibatkan oleh dosa-dosa manusia. Tapi ketika Yesus di atas kayu salib, pada hari ini kita memperingati Yesus telah membayar semua hutang dosa kita. Semua dosa-dosa kita sudah dibayar Dia lunas. Dan hubungan kita dengan Allah tidak dibatasi oleh gap apapun lagi. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya diingatkan kembali hari ini untuk merenungkan firman Tuhan akan kebaikan Tuhan. Melalui kematian Yesus, maka hubungan kita yang sudah rusak akibat dosa telah dipulihkannya kembali. Saudara, kita sudah ditebus Tuhan. Kita sudah diselamatkan olehnya. Kita juga sudah dipulihkan hubungannya bersama dengan Allah Bapa. Ketika kita tahu bahwa Yesus yang 2000 tahun lalu telah menyelamatkan umat manusia secara pribadi, kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita harus semakin menyadari betapa baiknya Tuhan. Berapa besar pun persoalan yang kita alami dalam hidup ini, berapa besar penderitaan yang sedang kita jalani, seberapa banyak penyakit yang boleh kita alami, kita harus datang kepada Tuhan. Karena dosa kita saja sudah Dia hapuskan. Masalah, persoalan, pergumulan, bahkan penderitaan yang kita alami sangat mudah bagi Tuhan untuk dipulihkan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan andalkan Tuhan dalam hidup ini. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, kami bersyukur kalau kami boleh kembali dikuatkan oleh firman-Mu. Kami bersyukur hari ini kami memperingati Jumat Agung, di mana kematian-Mu di atas kayu salib sudah menebus setiap dosa kami. Dan kami akan percaya Tuhan, kami yang sudah ditebus oleh darah-Mu, oleh pengorbanan-Mu di atas kayu salib, kami akan menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang dapat melakukan kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu, siapapun yang mendengarkan firman-Mu ini, agar ke setiap kehidupannya diberkati oleh Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan, bahkan persoalan hidupnya, bahkan kami yakin dan percaya ketika kami mau menyerahkan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan akan turun tangan untuk memberkati dan memulihkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.